Malam itu hujan turun sejak sore. Deras, disertai petir yang sesekali menyambar langit. Suara hujan membentur atap rumah, menciptakan irama yang seolah menyembunyikan banyak rahasia. Aku duduk di ruang tamu, menatap jendela yang buram oleh air hujan. Di luar sana, lampu jalan terlihat samar, berkedip-kedip dalam kabut tipis. Dio belum pulang. Katanya, ada lembur di kantor. Aku tidak ingin berpikir macam-macam, tapi rasa gelisah ini tidak mau pergi. Sudah hampir pukul 11 malam. Dan biasanya kalau lembur, dia akan memberi kabar. Tapi malam itu, ponselnya hanya berdering tanpa jawaban. Aku mencoba menenangkan diri. Aku membuat teh hangat, menyalakan TV, hanya untuk memecah sunyi. Tapi pikiranku tidak tenang. Setiap detik berlalu, terasa seperti menunggu sesuatu yang buruk. Sekitar 15 menit kemudian, ku dengar suara pintu terbuka pelan. Aku menoleh. Dio masuk dengan langkah hati-hati. Jaketnya basah, rambutnya meneteskan air hujan. Ia tampak terkejut melihatku masih duduk di ruang tamu. "Belum tidur?" tanyanya. Suaranya datar. "Aku nunggu kamu," jawabku perlahan. Ia mengangguk sambil mengelap wajahnya. "Tadi hujan deras banget, maaf gak sempat kabarin." Aku menatapnya lama. "Kamu lembur di mana?" "Di kantor." "Kenapa?" katanya cepat. Terlalu cepat. Aku tersenyum kecil. "Gak apa-apa, cuma nanya." Ia menghindari tatapanku, lalu berjalan ke kamar. Tapi saat ia melangkah pergi, aku mencium aroma samar dari bajunya. Aroma parfum wanita yang tidak kukenali. Bukan punyaku, bukan juga milik Nadia. Aroma itu lembut, manis, tapi menusuk dada. Aku tidak berkata apa-apa malam itu. Aku hanya memandangi pintu kamar yang tertutup, dan air mataku mulai jatuh tanpa suara. Kadang, kesedihan paling dalam adalah yang tidak berteriak. Ia hanya mengalir perlahan, seperti air hujan di jendela yang tak pernah berhenti. Beberapa hari setelah itu, aku merasa semuanya semakin jauh. Dio makin sering pulang larut malam. Kadang alasannya lembur, kadang rapat mendadak. Nadia juga mulai jarang di rumah. Ia bilang ingin fokus pada pekerjaannya yang baru. Tapi anehnya, setiap kali Dio tidak di rumah, Nadia juga tidak ada. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Segalanya terasa hampa. Aku mencoba menghibur diri dengan memasak, menonton film, membaca buku, tapi semua terasa hambar. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam yang takkan pernah aku lupakan. Hari itu hari Sabtu, Dio bilang akan keluar kota untuk urusan pekerjaan selama 2 hari. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Meski dalam hati, aku sudah terlalu sering mendengar alasan itu. Sore harinya, Nadia juga bilang akan menginap di rumah temannya. Katanya, ia butuh waktu untuk menenangkan pikiran. Entah kenapa, ada sesuatu dalam nada suara mereka yang membuatku ingin percaya. Tapi tidak bisa. Ada ketidaksesuaian kecil. Cara Dio menunduk saat berbicara, cara Nadia menghindari tatapanku. Malam itu aku tidak bisa tenang. Aku mencoba membaca, tapi pikiranku tidak fokus. Hujan turun lagi, seperti menambah berat malam itu. Sekitar pukul 9, aku memutuskan keluar rumah sebentar, hanya untuk membeli sesuatu di minimarket dekat perumahan. Saat melintas di jalan utama, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Di seberang jalan, di depan sebuah kafe kecil, kulihat sosok yang sangat kukenal. Dio. Ia berdiri di bawah atap toko, mengenakan jaket yang sama seperti tadi pagi di sebilannya. Nadia. Aku tidak salah lihat. Itu jelas mereka. Mereka berdiri berdekatan, berbicara dengan wajah serius. Lalu, dalam hujan yang makin deras, aku melihat Nadia menyentuh lengan Dio. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu apakah aku ingin berteriak, menangis, atau tertawa. Dunia rasanya berhenti sesaat. Aku bersembunyi di balik mobil yang terparkir di pinggir jalan, menatap dari kejauhan. Aku tidak ingin melihat lebih, tapi mataku tidak mau berpaling.
Hujan mengguyur tubuhku. Tapi aku tidak peduli. Beberapa menit kemudian, mereka masuk ke dalam mobil Dio. Aku hanya berdiri, terpaku, memandangi mobil itu melaju pergi. Lampu belakangnya perlahan menghilang di antara rintik hujan. Saat itulah aku merasa sesuatu di dalam diriku patah. Bukan cinta, tapi kepercayaan. Aku pulang dalam diam, bajuku basah kuyup, rambutku menempel di wajah. Tapi aku tidak merasa dingin. Aku hanya merasa kosong. Saat masuk ke rumah, aku menatap ruang tamu yang gelap. Semua terasa asing. Rumah ini dulu tempat kami membangun mimpi. Tapi malam itu, rasanya seperti reruntuhan. Aku duduk di lantai, menatap lantai keramik yang memantulkan cahaya lampu kecil di sudut ruangan. Aku menangis. Tapi bukan karena kehilangan Dio. Aku menangis karena aku akhirnya sadar. Aku sudah terlalu lama berusaha mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah hilang. Pagi berikutnya, aku tidak menunggu penjelasan. Aku tidak mencari pembuktian. Aku hanya diam. Ketika Dio kembali 2 hari kemudian dengan wajah lelah, aku menyambutnya dengan senyum, yang bahkan aku sendiri tidak tahu bagaimana bisa kulakukan. Capek? Tanyaku lembut. Iya, jawabnya singkat. Aku mengangguk. Istirahat? Ya, tidak ada konfrontasi. Tidak ada pertengkaran. Aku tidak butuh kata-katanya lagi, karena aku sudah tahu jawabannya bahkan sebelum aku bertanya. Sejak hari itu, aku berubah. Aku tidak lagi menangis setiap malam. Aku mulai membaca buku yang dulu kupinggirkan. Menulis jurnal, memasak untuk diriku sendiri. Aku mulai menemukan diriku yang dulu hilang. Dalam upaya menyenangkan orang lain, Dio menyadari perubahanku. Ia mulai mencoba berbicara lebih sering. Tapi aku sudah tidak sama. Aku tetap ramah, tetap tersenyum. Tapi senyumku bukan lagi untuknya, itu untuk diriku sendiri. Sampai suatu malam, ia berkata pelan, "Rin, kamu berubah. Kamu gak seperti dulu." Aku menatapnya lembut. Mungkin karena aku sudah lelah, jadi orang yang selalu menunggu. Ia menunduk, tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di matanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Nadia akhirnya pindah dari rumah beberapa minggu kemudian. Katanya, ingin mencari tempat baru, agar bisa lebih fokus bekerja. Aku hanya mengangguk. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Aku sudah melewati tahap itu. Hidupku kini tenang, sepi, tapi tenang. Aku belajar bahwa tidak semua kehilangan itu buruk. Kadang, kehilangan justru adalah cara Tuhan menuntun kita kembali pada diri sendiri. Aku masih mengingat malam itu. Malam pengkhianatan yang dulu kurasa akan menghancurkanku. Tapi ternyata, malam itu justru menjadi titik aku bangkit. Aku yang dulu rapuh, kini menjadi lebih kuat. Aku tidak lagi memohon cinta, karena aku sadar, cinta sejati tidak pernah membuatmu merasa tidak cukup. Aku menatap langit pagi dari jendela kamarku. Matahari perlahan muncul, menembus sisa hujan, hangat, lembut, dan jujur. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa hidup.